11 tempat wisata Ngawi, wisata alam dan sejarah yang mengagumkan. Kabupaten Ngawi berada di wilayah bagian barat Provinsi Jawa Timur, di mana merupakan jalur di antara Surabaya dan Solo. Kata Ngawi sendiri berasal dari kata awi yang artinya bambu, karena pada zaman dahulu di kota tersebut banyak sekali pohon bambu. Topografi Kabupaten Ngawi terdiri dari dataran tinggi, karena berada di kaki Gunung Lawu, sehingga banyak objek wisata dengan tema air terjun, sungai, serta danau yang sangat indah. Jika kamu berkesempatan untuk berkunjung ke Kabupaten Ngawi, tersedia beragam destinasi wisata alam yang harus kamu kunjungi. Berikut merupakan 11 tempat wisata di Ngawi yang menjadi favorit para pelancong. 1. Benteng Van den Bosch. Objek wisata pertama yang akan dibahas yakni sebuah situs sejarah yang berupa benteng. Namanya ialah Benteng Van den Bosch atau biasa dikenal dengan nama Benteng Pendem. Benteng ini merupakan saksi sejarah akan perlawanan Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda. Dan menurut sejarah Benteng Van den Bosch ini sudah ada sejak tahun 1845. Pihak kolonial Belanda membangun benteng tersebut dengan tujuan sebagai pusat pertahanan Belanda karena pada waktu itu Ngawi merupakan pusat perdagangan dan perlayaran di Jawa Timur. Yang paling menarik dari Benteng Van den Bosch ialah keberadaannya yang berada lebih rendah dari tanah di sekelilingnya. Hal tersebut dimaksudkan supaya tersembunyi. Ketika berada di Benteng Van den Bosch, kamu akan merasakan kemegahan dari bangunan tersebut, serta mengabadikannya dalam sebuah foto atau video. 2. Bukit Kerek Indah. Bukit Kerek Indah merupakan lokasi wisata yang harus kamu kunjungi ketika berada di Ngawi, di mana kamu dapat menyaksikan pemandangan alam serta Sungai Bengawan Solo. Saat ini menjadi tempat favorit para pemuda-pemudi untuk hunting foto terbaik, apalagi sekarang sudah banyak dilengkapi dengan berbagai spot foto. Di antaranya ada ayunan, sebuah tulisan I love you, serta jembatan yang terbuat dari kayu. Dan jembatan tersebut akhirnya menjadi ikon dari Bukit Kerek Indah. Terdapat gazebo juga untuk kamu yang ingin bersantai sambil menikmati alam yang menyejukkan. Meskipun masih dikelola oleh masyarakat setempat, namun Bukit Kerek Indah telah dilengkapi beberapa fasilitas untuk membuat pengunjung nyaman. Memang untuk mencapai puncak bukitnya memerlukan perjuangan yang cukup membuat peluhmu bercucuran. Namun hal tersebut akan terbayarkan dengan view yang akan kamu saksikan. 3. Kebun Teh Jamus. Seperti sudah dijelaskan di awal bahwa Ngawi merupakan sebuah daerah dengan topografi yang berupa dataran tinggi, sehingga lokasi wisata yang ada pun berada di ketinggian. Seperti Kebun Teh Jamus, yang berada di ketinggian sekitar 800 hingga 1200 mdpl. Maka dapat dipastikan udara yang akan kamu rasakan akan terasa sejuk dan menyegarkan. Kebun Teh Jamus ini cukup luas untuk kamu yang ingin mengeksplornya, apalagi sambil melihat para petani teh sedang memetik teh terbaik yang dihasilkan. Selain itu kamu juga dapat menyaksikan sendiri bagaimana proses pembuatan daun teh yang dipetik menjadi minuman teh yang biasa kamu temukan. Selain itu kamu dapat melihat sebuah bukit kecil yang menyerupai Candi Borobudur, biasa disebut dengan nama Jamus Borobudur Hill. Serta beraneka ragam keseruan yang dapat kamu ciptakan. Seperti bermain flying fox, berkemah, bahkan berenang di kolam renang yang berada tak jauh dari Kebun Teh Jamus ini. Dan jangan lupa untuk hunting spot foto yang keren-keren. 4. Air Terjun Pengantin. Air Terjun Pengantin merupakan objek wisata air terjun yang memiliki dua aliran air, yang diibaratkan sebagai sebuah pasangan.
Hal tersebutlah yang mendasari nama air terjun Pengantin. Kawasan dari air terjun Pengantin ini masih sangat alami, alamnya belum banyak dijamah oleh manusia, sehingga menampilkan pemandangan yang menyejukkan. Apalagi ditambah dengan deburan air yang jatuh dari ketinggian sekitar 12 meter menuju kolam alami yang senantiasa selalu siap menampungnya. Terdapat spot foto kece yang selalu digunakan oleh pengunjung untuk mengabadikan kedua air terjunnya. Air terjun Pengantin sempat ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Namun saat ini lokasi wisata air yang menyejukkan ini sudah dibuka kembali untuk kamu yang ingin menenangkan diri dan menyatu bersama alam. 5. Air terjun Srambang. Lokasi air terjun yang satu ini berada di kawasan Srambang Park, di mana Srambang Park sendiri merupakan sebuah taman bunga yang dihiasi dengan pohon pinus yang menjulang tinggi ke atas. Air terjun Srambang sendiri letaknya berada di bagian ujung Srambang Park, sekitar 500 meter jauhnya dari area taman. Dengan akses jalan yang sangat mudah, air terjun Srambang memiliki ketinggian sekitar 40 meter, dengan kolam alami yang cukup dangkal, sehingga kamu dapat bermain segarnya air pegunungan yang begitu menyegarkan. Karena berada di kawasan hutan Jogorogo sehingga udara yang dirasakan sangat sejuk dengan pemandangan alam yang sangat indah. 6. Air terjun Suwono. Objek wisata selanjutnya masih bertemakan air terjun, yakni air terjun Suwono yang jaraknya berdekatan dengan kebun teh Jamus dan masih satu arah dengan air terjun Pengantin. Untuk menuju air terjun Suwono jalurnya sudah tertata dengan rapi, sehingga memudahkan kamu mendekati indahnya air terjun. Dari loket masuk kamu harus berjalan sekitar 250 meter dengan kondisi trekking yang sudah dipasang paving, di mana di beberapa titik tersedia bangku serta gazebo untuk kamu beristirahat. Air terjun Suwono memiliki ketinggian sekitar 20 meter, kolam alaminya pun cukup besar. Konon katanya air yang dialirkannya memiliki kadar pH 8 sehingga dapat langsung diminum. 7. Hutan Pinus Suwono. Hutan Pinus Suwono merupakan jalur menuju air terjun Suwono. Sebelum kamu bermain segarnya air terjun, kamu akan menikmati sejuknya deretan pohon pinus sepanjang jalan. Hutan pinus memang selalu memikat hati dengan panorama dan udara yang diberikan. Banyak pengunjung yang berfoto dengan keindahan pohon pinusnya. Di samping itu, kebersihan yang terjaga dengan baik merupakan nilai tambah ketika kamu menyusuri hutan pinus Suwono ini. 8. Taman Wisata Tawun. Taman Wisata Tawun merupakan sebuah objek wisata keluarga di mana kolam renanglah yang menjadi andalannya. Namun ternyata di taman tersebut masih ada wahana lainnya yang tentunya seru untuk dicoba. Di antaranya ada taman bermain anak, bermain perahu atau bebek-bebekan, kolam bulus dan kolam ikan, serta taman bunga tumpah yang cantik banget. Taman Wisata Tawun selalu menjadi lokasi liburan favorit keluarga karena wahana yang ada dapat dilakukan oleh berbagai usia. Untuk kamu yang menyukai memancing pun tersedia area untuk melakukannya. Apalagi untuk kaum muda-mudi yang seneng jepret sana jepret sini pas banget deh pokoknya. 9. Waduk Pondok. Tempat wisata yang harus kamu kunjungi ketika berada di Ngawi selanjutnya ialah Waduk Pondok, yang merupakan salah satu bendungan yang dijadikan sebagai objek wisata keluarga. Karena memberikan pengunjung panorama alam yang indah berupa pemandangan waduk atau bendungan serta perbukitan yang terlihat sangat gagah. Ketika berada di Waduk Pondok, kamu dapat menenangkan diri dengan menikmati semua sajian pemandangan alam yang indah. Apalagi jika sambil menyaksikan matahari tenggelam atau sunset, suasana pasti akan jauh lebih indah.
Waduk Pondok juga merupakan surganya bagi para mancing mania, bahkan di sini sering diadakan lomba memancing dengan peserta yang berasal dari berbagai daerah. 10. Waduk Sangiran. Waduk lain yang ada di Kabupaten Ngawi ialah Waduk Sangiran, yang memiliki sebuah taman di tengah waduknya. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang membuat pengunjung selalu berdatangan. Taman tersebut dikenal dengan sebutan Taman Bambu Air. Pengunjung yang datang ke taman tersebut selalu mengabadikannya dalam sebuah foto maupun video. Kamu dapat mengelilingi Waduk Sangiran dengan menyewa sebuah perahu sebelum menuju Taman Bambu Air. Kegiatan seru lainnya ialah menyaksikan cantiknya sunset serta sunrise di pagi hari. Waduk Sangiran juga selalu digunakan warga untuk memancing, khususnya ikan bandeng. Kamu akan terus strike jika memancing di Waduk Sangiran. 11. Museum Trinil. Tempat wisata terakhir ialah Museum Trinil yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, dan dibangun oleh Eugene Du Bois, seorang pejabat kedokteran tentara kolonial Belanda. Museum tersebut berisikan penemuan fosil-fosil manusia purba, fosil tulang panggul gajah jenis Tegodon Trigonocapsulus, serta fosil-fosil lainnya, sehingga ketika mengunjungi Museum Trinil kamu akan merasakan sensasi wisata sejarah. Apalagi sekarang sudah dilengkapi dengan arena bermain untuk anak-anak, sehingga mereka dapat bermain sambil belajar.